Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sejauh mata memandang, itu adalah pilar Raja Surgawi yang menutupi langit dan matahari, dan Xiao Yan bahkan lebih melonjak pada saat ini, melambai ribuan kaki. Pilar Raja Surgawi masih jauh melampaui kekuatan tubuh fisiknya, jika bukan karena bintang yang hancur, itu tidak dapat digunakan sama sekali, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Yang pertama menyelimuti adalah kekuatan ribuan pasukan untuk menekan segalanya. Dan kecepatan kehampaan anjlok, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan melambaikan tinjunya dan menghancurkan handuk hujan yang menghalangi pakaian virtual, menggerakkan suara tumpul, gemetar dan berputar, yaitu, saya melihat dua garis darah ditembakkan ke belakang, dan Raja Surgawi melemparkan lukisan sebagai jarum halus, dan terbang kembali ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan adalah dua orang yang menginjak guntur dan dipukul mundur. Pada saat ini, mereka berdua pingsan di dalam rumah, dan bahkan darah dari mulut pun bereproduksi, dan mereka sedikit pada mereka berdua, dan kemudian vitalitas agung diambil dari daging keduanya, membuat luka mereka semakin serius. Mengambil vitalitas keduanya sebagai contoh, jari-jari Xiao Yan tiba-tiba jatuh, ledakan, dan dia melihat bahwa tubuhnya benar-benar patah dan terluka parah. Xiao Yan melihat dua gumpalan api terbang keluar, dan ini adalah pukulan terakhir yang bisa merenggut nyawa mereka berdua. Namun, pada saat ini, Void Form One jelas masih tidak mau, dan dengan lambaian tangannya dengan sekuat tenaga, Void Annihilation Soul Chasing Sword meraung dan langsung menuju api. Bahkan pada saat ini, dia masih tidak peduli dengan luka seriusnya. Dia masih ingin membunuh pedang pengejar jiwa Void. Xiao Yan berubah menjadi cahaya hitam, meledak, membuat ledakan sonik, dan menusuk ke arah Nitrat Yan dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya bukanlah kuncinya, tetapi kekuatannya yang luar biasa, yang dapat dengan jelas dirasakan ribuan kaki jauhnya, tetapi menurut Xiao Yan, meskipun pedang ini kuat, penggunaan Taiksu terlalu kasar, dan hampir sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak akan bertabrakan dengannya, dia hanya perlu menghindar dan membunuh keduanya terlebih dahulu. Pedang ini dapat dipatahkan tanpa menyerang, pedang hitam meraung. Dan ketika sosok anti-inflamasi menghilang dalam sekejap ketika mendekat, ia terus mengejar mereka berdua dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, dan juga membiarkan dua gumpalan api yang melukai kehampaan dan kehampaan melakukan semua kekuatan mereka untuk menghindari api anti-inflamasi jatuh pada mereka berdua terlebih dahulu, dan nyala api langsung menyulut aliran cepat vitalitas fisik mereka, membuat tubuh mereka yang terluka parah semakin tidak dapat diubah, dan api dengan aturan dapat mengubah tubuh dewa yang abadi menjadi abu. Saudara laki-laki kedua menyelamatkan saudara laki-laki saya untuk menyelamatkan kami, dan pada saat ini mereka berdua tahu bahwa jika mereka bertahan, mereka pasti akan mati, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan dari pinggir lapangan. Meskipun pedang pengejar jiwa pemusnahan Void terus mengejar dan mengurangi peradangan, kecepatan Xiao Yan terlalu cepat, dan dia tidak bisa menyakitinya sama sekali untuk sementara waktu. Lao Su bertarung denganmu, dan melihat bahwa Void Sing penuh dengan api, dan pada saat ini, matanya merah, dan tubuhnya tidak lagi melesat ke belakang, tetapi melemparkannya tiba-tiba. Setelah berlari ke arah di mana Xiao Yan berada, pedang pengejar jiwa Void meraung dan jatuh ke tangan Xuan Xingyi. Terlepas dari keinginan untuk membunuh Xiao Yan, angin kencang bersiul, dan Xuan Xingyi hampir tidak bisa menangkap sosok anti-inflamasi. Dia memperhatikan pengangkatan naluriah tangannya oleh yang lain, pedang turun dua kali, jintai bertabrakan di kehampaan dan berpelukan bersama, dan kemudian hanya mendengar teriakan lembut, kehampaan, api di tubuh meledak seketika, membuatnya kehilangan kekuatannya dengan menyakitkan, gigi yang berat menembak ke bawah kehampaannya, dan pedang pengejar jiwa menamparkan dadanya. Tidak peduli seberapa kuat pedang ini, jika tidak dipegang, pedang tidak akan berpengaruh. Pada saat ini, angin kencang di belakang Xiao Yan menghantam, dan begitu dia menoleh, dia meninju, menyentuh kemunafikan, dan itu juga terbakar dengan api. Meskipun dia malu, dia masih melawan dengan keras kepala. Keduanya sudah berada di ujung panah, dan serangan saat ini adalah perjuangan, yang tidak akan membahayakan anti-inflamasi, tetapi hanya akan mempercepat kejatuhan mereka. Xiao Yan memukul mundur keduanya lagi dengan satu musuh dan dua musuh, dan melintas ke belakang kehampaan dalam sekejap, dan ini adalah waktu terbaik untuk memberinya pukulan fatal. Pupil mata munafik langsung menyusut seminimal mungkin,
dan pupil mereka bergetar. Karena dia merasakan krisis yang kuat, tangan Xiao Yan sudah terulur. Namun, pada saat ini, cahaya hitam meraung, terbungkus dengan kekuatan yang ganas, memaksa Xiao Yan mundur dan Su Wei mengambil kesempatan ini untuk segera mundur dan menembak balik. Dan di depannya, sesosok muncul, menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin, hal-hal yang memalukan dan mencolok, berteriak keras, wajahnya pucat, dan dia segera memeluk tinjunya dan menyerahkan tangannya. Terima kasih saudara Wan Zhan karena telah menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, Su Wei terhuyung-huyung menjauh dari medan perang manik-manik, dan hal yang sama berlaku untuk Su Xingyi, tetapi api pada mereka berdua masih tidak menghilang, sampai mereka menjauhkan diri dari Xiao Yan sebelum mereka perlahan bubar dengan kekuatan aturan mereka sendiri. Yang kedua, tetapi sosok yang muncul di depannya membawa Xiao Yan rasa penindasan yang lebih kuat daripada kesombongan dan kehalusan. Melihat tingkat rasa hormat mereka, dia tahu bahwa tidak ada omong kosong di Xuanzan, dia perlahan mengangkat tangannya, dan ketiadaan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, mata Xiao Yan serius, dan musuh semakin kuat dan kuat. Pertempuran di depan Anda, meskipun dia tidak bisa merasakan ranah kekuatannya yang tepat, dia samar-samar bisa memperkirakan bahwa kekuatan mereka berdua mungkin sekitar tingkat ketiga 6 Yuan. Maka alam orang mati mungkin merupakan puncak ketiga, dan hanya orang kuat yang membuka 9 Yuan yang dapat membunuh salah satu dari mereka untuk menebus kekosongan di ranah klon jangkrik emas. Saya khawatir kekuatan tempur saat ini tidak akan bisa menandinginya. Tatapan Xiao Yan kental dan dia mengerahkan kekuatan bintang yang hancur. Alam tubuh fisik dewa jatuh ke tangan dewa primordial bintang 4 karena ini. Begitu tidak terbunuh tepat waktu, maka kekuatan tempur anti-inflamasi akan sangat melemah. Su Wanzhan mengangkat lengannya ke dadanya, dan membuat postur berlari, untuk sesaat ketiadaan di belakangnya, seolah-olah dia menginjak lipatan, tubuhnya meledak dengan ledakan sonik yang memekakkan telinga, seperti meteorit yang terbakar menabrak nyala api nitrat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan kecepatan guntur di ujung pena, yang mulia Void Wanzhan dapat dibunuh dengan melompat ketika dewa itu abadi dan yang pertama berat. Lapisan ketiga setelah pertempuran, akan memasuki keadaan dewa perang, kekuatan reaksi kecepatan akan berlipat ganda, dan semakin sengit pertempuran, semakin serius cederanya, semakin kuat kekuatan tempurnya, yang mulia Wanzhan menembak. Apakah dia bereinkarnasi atau tidak, telah menutup peti mati dan pasti akan mati, dan paksaan yang kuat akan datang. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan bahwa musuh, apakah itu alam atau kekuatan tempur, berada di atasnya, dan Jilei tiba-tiba menunjukkan kecepatannya di bawah kakinya, dan memilih untuk menghindar. Dan sekelilingnya terhalang oleh kunci terlarang, di mana Anda bisa melarikan diri. Xiao Yan tidak menghadapinya secara langsung, tetapi menjauhkan diri pada saat pertama, dan mengamatinya untuk saat ini untuk melihat apakah dia bisa menemukan kelemahannya. Sosok keduanya di udara hampir sulit ditangkap dengan mata telanjang, dan ketika mereka dapat dilihat, mereka bertabrakan bersama, dan mereka mundur dengan sangat singkat. Tentu saja, itu sebenarnya anti-inflamasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.